Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan diri untuk bisa bergabung pada siang menjelang sore hari ini. Alhamdulillah, syukurillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa bertemu lagi pada saat ini. Dan mudah-mudahan kita masih selalu bisa menikmati segala kemudahan apapun bentuknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, semua yang kita alami, semua yang kita lakukan itu selalu mudah. Saya sering mengatakan bahwa tidak ada yang sulit, tinggal kepekaan kita saja yang menilai mudah atau sulitnya suatu, bukan saya katakan masalah, suatu kejadian. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari seringkali orang merasa bahwa ada kesulitan, ada tekanan. Sebenarnya di dalam hidup itu semuanya mudah, tergantung kepekaan kita. Baik, untuk siang hari ini saya akan membahas tentang beberapa aliran lagi di dalam seni lukis atau seni rupa pada umumnya. Namun sebelum itu saya mengingatkan kembali bahwa di dalam kita melihat sebuah karya seni visual atau mungkin seni yang lain, kalau seni musik saya pikir kalian sudah terbiasa ya. Jadi mendengarkan musik, sekalipun mungkin kalian tidak mengenal musik itu musik apa, tanpa ada syair, tapi kalian tetap bisa menikmatinya. Nah, saya harapkan di dalam menikmati karya visual, karya seni rupa, seni lukis, juga mencoba melepaskan dari parameter-parameter yang mungkin selama ini ada di pikiran kita. Yang dimaksud parameter ini adalah tolok ukur di dalam kita memberi apresiasi, memberi penilaian pada sebuah karya. Nikmati saja apa yang kita lihat, semaksimal yang kita mampu. Memang manusia di dalam memberi penilaian membutuhkan referensi, tapi jangan dibebani dengan referensi aliran tertentu. Sebagai contoh misalnya, di dalam kita melihat lukisan abstrak, kalau kita menggunakan parameter atau tolok ukur yang biasa digunakan melihat lukisan naturalisme, maka kita mengatakan lukisan abstrak tersebut adalah tidak menarik. Karena yang ada di pikiran kita, kalau lukisan naturalisme itu adalah lukisan yang menampilkan bentuk seperti apa yang kita lihat. Sementara di dalam lukisan abstrak atau mungkin ekspresionisme, itu seringkali objek-objek yang kita harapkan tampak fotografis, meniru apa yang ada di depan mata kita, itu bisa jadi tidak terwakili. Sehingga kita mengatakan bahwa lukisan tersebut tidak menarik. Nah, oleh karena itu saya anjurkan, menikmati sebuah karya visual, itu nikmati dengan perasaan, memang referensi atau pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita pernah dapatkan berdasarkan teori-teori yang pernah kita ketahui, kita baca, itu diperlukan. Tapi coba nikmati saja. Nanti kita pasti akan merasakan bahwa setiap karya memiliki nilai keunikan tersendiri yang tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan aliran yang lain. Dan kita tahu di dalam melihat sebuah karya seni itu kita harus mempertimbangkan banyak aspek. Di antaranya adalah strukturnya, pembentuknya. Jadi kalau karya visual, dia terdiri dari titik, garis, bidang, tekstur, warna, dan sebagainya. Apapun bentuk karya tersebut, maksudnya apapun bentuk aliran seni lukis tersebut. Kemudian tema yang dikandung atau yang terdapat pada karya tersebut. Seabstrak apapun sebuah karya, itu pasti mengandung tema. Nah, tentu saja tema ini terkadang membutuhkan penjelasan dari si seniman. Tetapi coba kita melihat, kemudian mengapresiasi, menikmati dengan menggunakan feel kita. Sekalipun itu lukisan abstrak. Ya. Berbeda kalau kita menikmati lukisan naturalisme, tentu saja semakin mirip dengan apa yang dilukis, itu kita mengatakan semakin baik. Atau katakanlah, untuk orang menilai seni itu banyak indah atau tidak indah, menarik atau tidak menarik. Kemudian di dalam sebuah karya seni itu juga pasti ada ide yang terkandung di dalamnya. Itu biasanya termasuk di dalam sebuah tema.
Kalau lukisan realisme, misalnya melukiskan pengemis yang ada di emperan toko, itu adalah temanya berarti apa? Kenyataan hidup yang ada di sekitar kita yang memang tidak ditutup-tutupi. Itu adalah ide dasarnya. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita lihat juga, sebuah karya seni dibentuk dengan menggunakan medium, yaitu bahannya apa? Cat, misalnya kalau lukisan. Kalau patung mungkin fiber, semen, dan sebagainya. Kemudian alat yang digunakan apa? Kalau lukisan misalnya kuas, bisa juga pisau palet, atau mungkin langsung dituangkan dari tube ke atas kanvas, atau menggunakan sapuan tangan, memanfaatkan jari-jari tangan untuk mengoleskan cat di atas kanvas. Itu adalah salah satu aspek yang bisa kita lihat di dalam sebuah karya seni rupa atau seni lukis. Kemudian yang berikutnya adalah aliran. Aliran ini apakah itu naturalisme, realisme, romantisisme, surrealisme, abstraktisme, dan sebagainya. Itu adalah aliran. Sekalipun demikian, aliran itu bukan suatu acuan tertentu di dalam kita menilai. Memang, kalau kita melihat sebuah karya seni dengan cara ekspresionisme atau aliran ekspresionisme, tentu saja kita tidak bisa menilainya menggunakan parameter naturalisme. Kalau kita memaksakan, nanti tentu saja hasilnya adalah tidak sinkron, tidak menarik. Jadi sesuaikan saja. Begitu kita melihat sebuah pameran, mungkin karya-karya yang ditampilkan bukan lagi karya-karya yang menampilkan objek bersifat fotografis, maka coba buka pikiran kita bahwa karya tersebut kita rasakan dengan perasaan. Ya, sekalipun demikian, yang namanya manusia tetap memanfaatkan bekal yang ada di pikirannya untuk mempertimbangkan sebuah karya itu menarik atau tidak. Tapi coba menikmati karya tersebut seperti kalian menikmati musik. Apapun musik yang berbunyi, biasanya kita bisa menikmatinya. Itu yang perlu saya sampaikan di awal. Kemudian saya akan langsung membahas ke aliran berikutnya, yaitu ekspresionisme. Saya perlihatkan saja contohnya. Ini adalah contoh aliran ekspresionisme. Kalau kita lihat bentuk visualnya, aliran ekspresionisme memang masih menampilkan objek-objek yang barangkali bisa kita kenali. Langit, gunung, pohon-pohonan, bangunan, dan sebagainya. Tetapi diungkapkan tidak secara fotografis seperti halnya di aliran naturalisme. Kalau aliran naturalisme menggambarkan pohon dengan sedemikian detailnya, baik warna maupun gelap terangnya, maka di aliran ekspresionisme detail seperti itu tidak lagi ditampilkan. Nikmati saja apa yang ditampilkan di aliran ekspresionisme ini. Jadi aliran ekspresionisme ini adalah sebagai reaksi dari aliran impresionisme yang mereka anggap terlalu rasional dan terlalu objektif di dalam mempertimbangkan pencahayaan, sehingga emosi tidak terwakili. Ekspresionisme benar-benar ingin mencoba mewujudkan suasana tertentu yang tidak lagi sekedar menampilkan cahaya sepertinya halnya di impresionisme yang penuh perhitungan. Yang penting di sini emosinya, ekspresinya terungkapkan, itu sudah baik. Tapi sekali lagi bahwa bisa saja objek-objek tetap tampil secara tampak meskipun tidak detail. Ada pelukis ekspresionisme yang karena mungkin dia ingin sangat eksklusif barangkali atau memang kehidupannya seperti itu, dia menjauhkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan seorang pelukis terkenal ekspresionisme yaitu Vincent van Gogh, yang salah satu lukisan yang saya tampilkan di sini, itu kehidupannya berakhir tragis. Jadi ini sekedar contoh saja bahwa di dalam orang mengikuti sebuah aliran itu seringkali memang mempengaruhi pola kehidupannya juga. Bahkan ada seniman Indonesia yang sebenarnya juga cukup terkenal dan cukup senior, itu pernah diwawancarai di salah satu kanal YouTube mengatakan bahwa di dalam proses melukis dia selalu mengadakan meditasi atau mungkin
Ya semacam perenungan terlebih dahulu sebelum melukis. Karena beliau biasanya melukis tidak berkepanjangan. Sehari harus jadi. Berapa jam pun dilakoni. Tergantung dari kompleksitas visualnya dan ukuran bidang lukisannya. Bisa 1 jam, bisa 3 jam, bahkan bisa lebih dari 6 jam. Itu adalah semacam proses yang kalau dihentikan, disambung besok, itu ekspresinya sudah berbeda. Tapi itu adalah kenyataan seorang seniman, bahwa seorang seniman seringkali bekerja secara spontan, berkesinambungan dalam satu waktu tertentu tidak bisa digantikan oleh waktu yang lain. Pelukis ekspresionisme ini juga demikian. Jadi kebanyakan di sini memang kalau kita lihat satuan-satuan kuasnya terlihat begitu kasar, atau kita sering mengatakannya sangat ekspresif, karena tampak betul tekstur satuan kuasnya. Bahkan kalau misalnya menggunakan pisau palet, ini akan tampak betul satuan pisau paletnya. Ini adalah beberapa contoh lukisan ekspresionisme dari Vincent van Gogh, salah satu tokoh ekspresionisme atau aliran ekspresionisme yang sangat terkenal. Kemudian yang berikut ini juga masuk ekspresionisme. Kalau kita lihat di sini, secara sepintas dari jarak jauh, mungkin kita tidak bisa menangkap objek apa itu yang dilukiskan. Orang awam melihat sepintas seolah-olah ini adalah bagian bawah sepatu atau jejak bagian bawah sepatu. Namun, kalau kita berusaha mendalami, melihat secara detail, melihat secara lebih rinci, ini adalah gambar sebuah jembatan. Hanya saja, bentuk jembatan di sini bukan lagi ditangkap secara fotografis, bukan lagi diungkapkan secara fotografis, tetapi sudah melalui proses yang namanya deformasi bentuk. Saya sudah, kalau nggak salah, saya sudah pernah sedikit menyinggung masalah deformasi bentuk. Jadi di dalam menciptakan sebuah karya, seniman biasanya melalui proses tertentu dari mengamati sebuah objek, kemudian mencoba merenungkan dan mengungkapkannya dengan membuat deformasi bentuk. Ada beberapa deformasi bentuk, misalnya destruksi, simplifikasi, kemudian stilisasi, dan sebagainya, termasuk distorsi. Nah, di sini mungkin kita melihat bahwa objeknya adalah jembatan, tetapi sudah didistorsi, atau mungkin sudah disimplifikasi. Tapi ini sah saja. Ini sah-sah saja. Nah, jika kita melihat lukisan ini dengan kacamata naturalisme, tentunya nilai kemenarikannya tidak masuk atau tidak kena. Karena jembatan dilukiskan seperti ini seolah-olah tampak dari sepatu. Tapi inilah hasil karya seniman untuk mengungkapkan ekspresinya. Ini juga demikian. Kemudian berikutnya ini mungkin kalau kita lihat sepintas, lebih cenderung kepada realisme atau naturalisme, karena objeknya masih tampak terlihat dengan jelas detail-detailnya. Di sini, saya menunjukkan ini untuk memperlihatkan bahwa seorang seniman melukis itu bisa saja melalui evolusi tertentu sampai dia mencapai pada pilihan aliran yang ditekuninya. Ini adalah lukisan salah satu tokoh pelukis terkenal Indonesia, yaitu Bapak Affandi, yang melukiskan, kalau nggak salah ini apa ibunya, mungkin kalau nggak salah ini ibu ini. Jadi dia melukiskan tetap dengan karakteristik yang bersifat fotografi. Tetapi kalau kita lihat detailnya, goresan-goresan kuasnya terlihat sangat ekspresif. Jadi di awal kesenimanannya, Bapak Affandi pun sudah menampakkan kesan ekspresif di lukisannya. Perkembangan selanjutnya, jadi ini adalah semacam evolusi. Ini sepertinya masih tampak jelas karakteristik tokoh atau karakteristik orang yang dilukiskan. Tetapi kita perhatikan sapuan kuasnya. Masih sudah mulai terlihat sangat jelas dia ekspresif. Perkembangan selanjutnya ini semakin terlihat ekspresif. Ini semakin ekspresif dan ini termasuk lukisan yang kategorinya adalah aliran ekspresionisme. Sudah tidak lagi bisa kita lihat karakteristik objek yang dilukiskan. Meskipun kita tahu bahwa semua objek yang dilukis oleh seniman atau diungkapkan di dalam sebuah lukisan oleh seniman, itu pasti bersumber dari objek yang ada di sekitar kita. Hanya saja
sudah melakukan melalui deformasi bentuk. Nah, di sini bisa saja ini kita katakan sebagai distorsi, kemudian mungkin destruksi. Jadi objek sudah tidak begitu dikenali. Ini adalah kutub ekstrim yang berikutnya di dalam deformasi. Ada kutub ekstrim yang perubahannya sangat kecil, kalau ini perubahannya semakin besar atau mungkin total. Jadi apa objeknya kita tidak bisa lagi melihatnya secara jelas. Ini juga demikian. Jadi contoh-contoh ini saya tunjukkan mulai dari lukisan yang sifatnya masih terkesan naturalisme atau realisme sampai kepada lukisan yang ekspresionisme ekstrim atau sudah betul-betul ekspresionisme. Objek kita kenali itu adalah bentuk Ka'bah, bentuk matahari, dan bentuk masjid yang mengelilingi Ka'bah, tetapi goresan-goresan yang ditampilkan untuk menampilkan objek-objek tersebut tidak lagi halus seperti hanya lukisan naturalisme. Contoh berikutnya. Jadi di dalam kita menikmati lukisan ekspresionisme, usahakan kita tidak menggunakan parameter naturalisme sekalipun. Ya. Di dalam tampilannya kita masih bisa mengenali beberapa objek yang ada di dalam lukisan tersebut. Jadi seperti lukisan berikut ini mungkin kita masih mengenali di situ ada bentuk perahu, meskipun bentuk perahunya tidak bersifat fotografis. Menikmati karya-karya seperti ini kita harus menggunakan perasaan kita dan kita nikmati setiap sapuan kuas dan tampilan secara keseluruhan dari lukisan tersebut. Ini juga demikian, mungkin tidak lagi terlihat apa objeknya, tapi kalau kita perhatikan sapuan kuasnya begitu ekspresif. Bahkan mungkin kalau kita lihat karena tidak ada wujud objeknya, kita bisa mengatakan ini sudah ke arah abstrak. Jadi bisa jadi ini abstrak ekspresionisme. Ini juga demikian, kita masih bisa melihat karakteristik hewan di situ, tetapi bentuknya sudah tidak lagi naturalisme dan tidak lagi fotografi. Kenikmatannya tentu saja berbeda dengan lukisan kalau beraliran naturalisme. Seorang seniman yang beraliran naturalisme, dia akan melukiskan objek binatang ini atau hewan ini secara lebih detail dan fotografi. Nah, apakah seniman ini tidak bisa melukis secara naturalisme? Biasanya seniman sebelum mencapai titik tertentu, misalnya dia menggunakan aliran ekspresionisme seperti yang saya katakan tadi, itu sudah melalui beberapa tahap. Makanya di dalam perkuliahan seni rupa itu biasanya kita diawali dengan melukis naturalisme terlebih dahulu. Setelah itu baru ke arah berikutnya, mungkin semi abstrak, kemudian nanti abstrak, atau mungkin pilihan-pilihan aliran yang lain. Jadi itu ada semacam proses, di mana nanti kita bisa memilih mana yang lebih mewakili ekspresi seorang seniman. Karena di dalam sebuah karya atau di dalam berkarya, seorang seniman pasti ingin mengungkapkan ekspresinya. Yang berikutnya adalah aliran Fauvisme. Di sini, aliran Fauvisme lebih menonjolkan pada elemen-elemen visual atau elemen-elemen tampak mata, kasat mata di dalam seni rupa. Titik, garis, bidang, tekstur, warna, dan sebagainya. Mereka tidak ingin melukiskan secara realistik, meskipun masih sering tampak objek-objek yang dilukiskan. Ya, kita tetap bisa membedakan mana pohon, mana bangunan, mana kendaraan, mana jalan, mana langit, tetapi sudah tidak lagi bersifat naturalistik atau fotografis, sehingga di sini lebih mengutamakan ekspresi seniman. Fauvisme ini berasal dari bahasa Prancis yang kalau tidak salah itu diartikan sebagai sarang binatang liar. Jadi seniman-senimannya karena ingin bebas, maka mereka dianggap seperti binatang liar. Tentu saja penyebutan ini sifatnya adalah denotatif, dari simbolik, ya, bukan untuk mengatakan yang jelek, tetapi berkaitan dengan ekspresi yang diungkapkan oleh ini beberapa contoh lukisan Fauvisme. Kalau kita lihat sapuan-sapuan kuasnya, barangkali hampir mendekati juga dengan ekspresionisme, saja mungkin jauh lebih bebas lagi. Nah, yang berikutnya adalah suprematisme. Suprematisme ini adalah aliran seni yang
betul-betul mengembalikan bentuk geometri dasar. Jadi objek-objek yang ditampilkan adalah objek-objek geometri dasar. Misalnya persegi empat, bujur sangkar, lingkaran, segitiga. Ini bisa juga kalau kita katakan sebagai corak abstrak atau aliran abstrak. Karena apa? Karena objek tidak lagi tampil seperti objek yang ada kita lihat di sekitar kita, tetapi bentuk-bentuk geometri dasar saja. Ada kemungkinan di antara kita mengatakan, kalau seperti itu saja saya bisa membuatnya, apalagi dengan teknologi komputer. Betul memang. Tetapi tentu saja seniman pada saat itu hanya untuk membuat lingkaran itu bukanlah hal yang mudah, karena munculnya aliran ini itu adalah pada tahun-tahun di mana komputer belum seperti sekarang. Bahkan mungkin belum ada, ataupun misalnya ada, masih belum dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas seni. Jadi bentuk-bentuk geometri dasar ini tentu saja dibuat dengan perhitungan yang matang agar terlihat betul-betul geometris. Ya sekalipun kita tetap bisa melihat ketidakpresisian ukuran barangkali karena apa? Dibuat secara manual. Tetapi kan kita tetap bisa membedakan itu lingkaran, itu persegi empat, atau itu segitiga. Ini termasuk salah satu aliran yang menyederhanakan bentuk-bentuk menjadi sebuah bentuk geometris. Nah, ini perkembangan yang selanjutnya. Yang berikutnya adalah kubisme. Langsung saja ke contoh lukisannya. Jadi kubisme itu biasanya melukiskan objek, kemudian membuatnya juga menjadi bentuk-bentuk geometrik, tetapi tidak seperti suprematisme tadi yang menjadi bentuk geometri dasar. Di dalam kubisme, seniman melihat objek dari berbagai macam sudut. Kemudian hasil pandangannya, hasil penglihatannya dirangkum menjadi satu, dibuat sebuah lukisan. Ya, seperti contoh sebelah kanan atau juga sebelah kiri, kita lihat bahwa objek itu adalah karakter manusia yang dilukis tampak samping, karena hidungnya kita lihat adalah tampak samping. Tetapi kalau kita perhatikan matanya, itu matanya adalah tampak depan. Jadi menggabungkan antara hasil penglihatan tampak depan dan tampak samping di dalam sebuah lukisan. Kemudian bidang-bidangnya dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah ini adalah bidang geometris. Nah, melihat objek dari segala arah, kemudian merangkumnya menjadi satu kesatuan ke dalam wujud lukisan, ini masuk kategori kubistis analistis. Jadi melihat objek dari segala arah. Misalnya melihat manusia ya dari depan, dari samping, mungkin dari atas atau dari bawah. Kemudian dilukiskan yang mana yang bisa menampilkan karakteristik manusia. Kemudian ada lagi kubisme sintetis. Kalau kubisme sintetis ini melukiskan objek dari salah satu sudut pandang saja, tetapi tetap dibagi-bagi menjadi beberapa bidang, seolah-olah di dalam bidang lukisan tersebut dibatasi oleh garis-garis geometrik yang memisah antara satu bidang dengan bidang lainnya. Kalau kubisme analitis mencoba melukiskan dari objek yang konkret nyata menjadi abstrak, sementara kalau analitis itu dari yang abstrak menjadi konkret. Itu perbedaannya. Ini adalah dua kecenderungan kubisme. Ini adalah beberapa contoh. Ini salah satu lukisan paling terkenal dari Pablo Picasso yang merupakan tokoh kubisme yang berjudul Guernica. Ini melukiskan potongan-potongan bagian tubuh hewan dan bagian tubuh manusia dari berbagai macam sudut pandang. Kalau kita lihat sapi, itu ada yang tampak 3/4, ada yang tampak depan karena matanya dua, manusia ada yang tampak samping, kemudian matanya tampak depan. Jadi ini adalah salah satu aliran contoh dari lukisan aliran kubisme. Nah, yang berikut ini aliran kubisme juga, tetapi kita bisa melihat seolah-olah ini adalah tempel-tempelan karena di situ disertai dengan gelap terang yang menampakkan seolah-olah bidang-bidang tersebut terbentuk dari adanya tempelan-tempelan material tertentu seperti kolase atau montase.
Nah, sebagai pelengkap, dalam perkuliahan Art and Design Style ini dengan tujuan agar kalian mulai terbiasa banyak membaca, kemudian banyak merangkum, dan akhirnya bisa memformulasikan hasil bacaan kalian, hasil rangkuman kalian ke dalam kalimat-kalimat yang kalian tata sendiri, maka ada tugas makalah yang saya berikan. Tugas makalah ini adalah membahas tentang minimal 2 aliran seni lukis, baik yang sudah pernah saya bahas maupun yang belum, atau baik yang materinya sudah saya berikan maupun yang belum, yang menurut kalian aliran tersebut menarik atau mengagumkan. Sekali lagi, di dalam mencoba mencari daya tarik sebuah karya seni lukis, usahakan lepaskan patokan tertentu dari suatu aliran tertentu. Jadi jangan memanfaatkan aliran naturalisme, patokan aliran naturalisme untuk mengukur menarik tidak menariknya lukisan aliran ekspresionisme. Itu tidak akan nyambung. Jadi harus menggunakan parameter yang sesuai dengan aliran yang kalian lihat. Oleh karena itu, kalau kalian misalnya membahas aliran ekspresionisme, setelah kalian menguraikan aliran ekspresionisme itu adalah A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya, kemudian contoh-contohnya, lengkapi ulasan tersebut atau uraian tersebut dengan argumentasi. Mengapa aliran ekspresionisme menarik bagi kalian? Alasan atau argumentasi ini sifatnya individual. Antara satu anak dengan anak yang lain berbeda, atau bisa juga ada kesamaan. Gunakan berbagai macam referensi, baik dari sumber elektronik maupun cetakan, untuk melengkapi bahan bacaan atau referensi kalian di dalam menyusun makalah ini. Penyusunan makalah ini mengikuti kaidah-kaidah umum pembuatan makalah. Ya, seperti biasa, makalah biasanya diawali dengan cover, kemudian mungkin ada daftar isi, kata pengantar, baru pembahasan. Tapi makalah ini tidak perlu kalian print, cukup dibuat secara digital. Makalah disusun atau ditulis minimal 9 halaman. Lebih dari itu saja boleh. Ukurannya A4, boleh potret, boleh landscape. File akhir, kalau kalian mengerjakan di software apapun, ya, misalnya di MS Word, kemudian mungkin di Corel Draw atau di Adobe Illustrator, format akhir tetap PDF. Batas waktu pengumpulan adalah hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022, jam 11 pagi atau pagi menjelang siang. Email tetap diemailkan ke saya. Kemudian yang paling penting yang perlu saya garis bawahi adalah penulisan nama file. Karena dari kasus-kasus kemarin, baik UTS maupun tugas-tugas, itu masih saja ada mahasiswa yang tidak menuliskan namanya di dalam file. Maksudnya di penamaan filenya. Jadi penulisan nama file itu adalah diawali dengan nama mahasiswa, kemudian kelas, ini penting, name, baru judul atau subject matter dari tugas yang kalian kerjakan. Kalau ini tugas makalah, berarti ya makalah Art and Design Style. Kalau ini tugas desain, misalnya desain poster, ya desain poster Art and Design Style. Jadi penulisan, format penulisan ini penting. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan saya dan juga kalian di dalam mengumpulkan tugas. Saya mudah mendeteksinya untuk mendokumentasikan dan merekap tugas-tugas yang kalian kumpulkan. Kalian juga dipermudah, tidak perlu saya suruh kirim ulang. Jika pesan saya selalu, jangan lupa format penulisannya adalah diawali dengan nama mahasiswa. Sekalipun terburu-buru, itu perlu diingat. Biasanya kelupaan menulis nama file diawali dengan nama mahasiswa karena di dalam kalian mengeksekusi filenya terlalu terburu-buru. Ya, itu saya maklumi, tetapi coba diteliti ulang lagi, apakah semua tugas yang kalian kumpulkan sudah menggunakan format penulisan nama file seperti yang saya rekomendasikan. Itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, ada salah kata. Sekali lagi terima kasih
sudah menyempatkan diri untuk bisa bergabung pada siang hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap lakukan presensi atau absensi di tab Zoom maupun Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.